Bersabarlah sayang, garis dua akan datang. Hai semua, Assalamualaikum. Oh iya teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Setelah 2 pekan lebih aku bed rest total, pekerjaan rumah diambil alih oleh suami. Akhirnya hari ini aku kembali beraktivitas lagi. Aduh sedih banget sih, aku harus ceritain ini. Jadi di awal bulan Juni kemarin, aku kan sempat tuh promil inseminasi di Morula IVF Makassar. Setelah melakukan inseminasi, aku itu diberikan beberapa resep obat, termasuk salah satunya adalah penguat kandungan. Selain itu, aku dianjurkan untuk istirahat penuh kurang lebih 2 hari. Pokoknya nggak boleh naik turun tangga, harus jaga pola makan, dan harus banyak-banyak istirahat. Nah, qadarullah di hari kedua aku harusnya bed rest, tiba-tiba terjadi miskomunikasi. Aku itu udah terlanjur dipesankan tiket untuk balik ke Pomala tanpa ada konfirmasi sama sekali. Setelah menjalani inseminasi, aku itu merasakan sedikit kelelahan dan tidur aku itu nyenyak banget. Akhirnya pada hari itu aku telat bangun. Aku bangun udah jam 5 lewat, terus pintu kamar aku itu diketuk sama Bu Irma. Aku diingatkan untuk sarapan pagi. Aku jadi bingung, kok ini cepet banget ya sarapannya, padahal kan biasanya sarapannya itu sekitar jam 7 atau jam 8. Tapi aku nggak mikir banyak sih saat itu karena aku buru-buru untuk melaksanakan sholat. Setelah aku melaksanakan sholat, tiba-tiba ada chat masuk yang mengkonfirmasi bahwa hari ini tiket kepulangan aku ke Pomala itu jam 7 pagi. Ya Allah, jujur aku asli panik banget. Ini tuh udah mau jam 6, kurang 5 menit lagi jam 6, terus pesawat pagi dan aku belum packing sama sekali. Aduh gimana ini, ya Allah. Jujur saat itu aku dan suami panik banget. Akhirnya kita itu buru-buru masukin barang-barang, kemas-kemas barang-barang, pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal. Bahkan nih aku langsung ganti baju dan gak sempat mandi. Astagfirullah. Pada saat packing, aku itu banyak-banyak beristighfar dan berusaha untuk menenangkan diri. Ya walaupun masih tetap deg-degan karena waktunya itu mepet banget. Rasanya saat itu aku pengen nangis, pengen gimana ya, pengen marah, kesel. Tapi aku nggak bisa ngungkapin itu. Wah, ini baru pertama kalinya sih aku mengalami hal ini. Biasanya kan konfirmasi kepulangan itu diinformasikan paling lambat malam hari. Astagfirullah. Ini nih yang dimaksud dengan qadarullah wa masya'a fa'ala. Artinya, sesuatu yang terjadi saat ini sudah menjadi ketetapan Allah. Alhamdulillah, aku bersyukur banget menyadari hal tersebut sehingga aku nggak ada emosi sama sekali. Dalam hati, aku juga merasa sangat legowo sih. Aku menyadari betul, ya udahlah ya, ini udah jadi ketetapan Allah. Dan bagaimanapun kita berusaha untuk menolak takdir Allah, tapi jika Allah udah takdirkan demikian, kita nggak akan bisa nolak. Singkat cerita, kita udah tiba di bandara pukul 6 lewat 55 menit. Di sini aku jalannya ekstra hati-hati, pokoknya aku jalan kayak semut pelan-pelan banget. Meskipun aku nggak bawa barang sama sekali, terus aku juga jalannya ekstra pelan-pelan, aku tetap merasa sangat capek karena jarak aku jalan sampai ke ruang tunggu itu jauh banget. Terus aku juga terpaksa untuk naik turun tangga dan qadarullah juga nih, pas di pesawat tiba-tiba terjadi goncangan yang sangat ya lumayan keras lah ya. Padahal cuaca saat itu bagus. Aduh, di situ aku benar-benar pasrah banget. Bismillah ya Allah, apapun yang menjadi ketetapanmu, insya Allah aku ikhlas menerimanya. Namun aku masih tetap berdoa sih. Aku tetap berharap Allah memberikan suatu keajaiban dan semoga program aku ini berhasil. Setiba di rumah aku langsung beristirahat. Aku juga nggak dibolehin untuk melakukan pekerjaan rumah. Pokoknya seluruh pekerjaan rumah itu diambil alih oleh Mas Wendy. 1 minggu setelah inseminasi, aku udah mulai merasakan gejala-gejala yang tidak nyaman seperti kram perut bagian bawah, sakit kepala, pusing, mual, muntah, ngidam makanan aneh, mood swing, dan nafsu makan aku itu semakin bertambah. Pada saat malam takbiran, tiba-tiba aku itu demam disertai dengan pilek. Aduh, di sini aku benar-benar panik sih. Aku takut banget
banget kalau nanti hal ini akan mempengaruhi hasil inseminasi aku. Setelah sholat isya, aku nangis, terus aku berdoa sama Allah, tolong ya Allah, berikan aku kesempatan untuk merasakan yang namanya hamil, melahirkan, menyusui, menyapih, membesarkan dan mendidik anak. Aku tahu resiko dari hamil itu bagaimana. Aku tahu resiko dari melahirkan itu seperti apa. Aku tahu bahwa di waktu menyusui, waktu tidur kita itu sangat kurang, dan aku tahu bahwa mendidik dan membesarkan anak itu tidak mudah. Tapi ya Allah, aku mohon ya Allah, aku masih berharap untuk menempuh semua itu. Dan bismillah, aku ikhlas menghadapi rasa tidak nyaman saat hamil, resiko dari melahirkan, lelahnya masa menyusui, dan aku akan berusaha untuk belajar lebih giat lagi agar bisa mendidik anak dengan baik, agar bisa mendapatkan ridhomu ya Allah. Alhamdulillah, setelah aku curhat dengan Allah, aku jadi merasa lebih tenang dan kembali ikhlas. Apapun yang menjadi ketetapan Allah, aku yakin insya Allah itulah yang terbaik untuk aku dan keluargaku. Nah, di video sebelumnya aku udah jelasin ya bahwa hasil inseminasi aku itu akan keluar di tanggal 25 Juni 2024. Namun lagi dan lagi qadarullah, di tanggal 23 tiba-tiba ada flek yang keluar. Aduh, cobaan apa lagi ini ya Allah. Di situ aku sedikit panik sih dan memutuskan untuk ngechat perawat. Alhamdulillah, setelah chat dengan perawat, akhirnya aku merasa jauh lebih baik dan aku juga masih positive thinking. Bismillah ya Allah, semoga itu adalah flek implantasi. Kemudian di tanggal 24 terjadi hal yang sangat-sangat tidak aku inginkan. Tiba-tiba keluar ini. Yang keluar kali ini bukan lagi flek, melainkan gumpalan, dan bentuknya sangat berbeda dengan gumpalan darah yang biasanya ketika aku sedang haid. Akhirnya aku mendatangi Mas Wendy yang lagi mencuci. Aku bilang ke dia, maaf ya, sepertinya program inseminasi kita gagal nih. Terus aku nunjukin tuh gumpalan yang ada di tangan aku. Jujur aku sedikit takut, khawatir kalau dia kecewa, tapi Masya Allah responnya benar-benar di luar dugaan, karena memang dia tipikal suami yang nggak banyak ngomong. Dia cuman bilang ya udah istirahat aja dulu, kemudian kalau mau bangun atau kalau mau apa-apa itu hati-hati atau bilang aja. Nah, setelah dia mencuci, dia lanjut pergi ke rumah sakit ambil rujukan untuk aku melakukan pemeriksaan di klinik Budi Medika, dan dari hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa ternyata promil inseminasi aku itu gagal. Jujur aku sedih banget sih, aku sampai nangis. Pokoknya kayak sedih banget. Ternyata perjuangan untuk memiliki anak itu nggak mudah ya. Meskipun hasilnya mengecewakan, aku tetap bersyukur sih, setidaknya kami berdua itu udah berusaha maksimal. Aku juga udah berusaha untuk menahan diri dari berbagai aktivitas. Terus Mas Wendy juga udah melakukan peran dia sebagai suami dengan mengambil alih seluruh pekerjaan rumah. Tapi ternyata semua ikhtiar kita itu belum membuahkan hasil yang baik. Dan hal yang membuat aku semakin bersemangat karena Mas Wendy ngomong gini, nggak usah terlalu dipikirin ya, pokoknya bismillah, nanti kita ikhtiar lagi. Wah, Masya Allah, terima kasih banyak ya Allah telah mengirimkan orang yang sangat-sangat pengertian seperti dia. Alhamdulillah, respon mertua aku juga baik. Dia memberikan motivasi, terus bilang gak usah banyak pikiran, karena banyak kok orang yang gagal berkali-kali namun di akhir perjuangannya kemudian berhasil. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah mendengarkan curcol aku, dan teruntuk para pejuang garis 2, jangan patah semangat ya. Di sini kita sama-sama berjuang. Semoga di akhir perjuangan kita insya Allah membuahkan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.